Kalau ibu-ibu beda pula, Pak. Kalau ibu-ibu penuh itu di rumah. Bahkan penuhan di dapur. Lepas dari ruang tamu, masuk ke dapur langsung. Nggak tahu lah niat entah apa. Kue kata ibu tu. Makanya, Pak, kalau mak-mak yang wirid itu tasnya gede-gede. Jangan bohong. Gede-gede, entah yang di sini nggak tahu laku. Karena nggak pernah aku sini wirid, ikut ibu-ibu. Ku tengok ibu-ibu tu wiridnya, tasnya besar kali. Apa nih Bu di dalam, Bu? Telekung, Ustaz. Oh, Mak, telekung. Kalau bapak-bapak mana mau bawa tas-tas? Puasanya pun tidak. Orang surat Yasin pun dikantongi. Mana bapak? Wirid. Mana surat Yasin bapak? Ini kantong. Tempelkan pula sama rokok itu. Terakhir surat Yasinnya bawa rokok. Beda sama mak-mak nih. Kenapa ibu? Kutanya dulu ibu itu kan. Kadang ada begitu kan. Kucurhatkan sama ibu itu. Bu, kenapa kadang Bu banyak di pengiritan ibu-ibu nih yang membawa tas besar-besar kadang. Untuk telekung, Ustaz. Itu yang pertama tahunya gitu, Bu. Yang kedua apa? Ya Ustaz, kalau ada kadang lebih-lebih rezeki ahli bayi. Kan di muka-muka kita itu kan enggak bermakan. Kita kan ingat sama anak kita, Ustaz. Oh, Mak, terharu aku, Jang. Tak jadilah aku, terharu aku, Bu. Apa kata ibu tuh? Kita, Ustaz, kan ingat anak-anak kita di rumah. Setiap aku pulang wirid, Ustaz, ditunggu anakku itu dari nomor 1 sampai nomor 4 itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Masjid Al-Muhajirin, yang turut kita hormati Ketua FKMM SU, ya Pak, FK SMS MMS, itulah dia. Aku pun pernah tayang di YouTube Bapak ini, tapi nggak tahu apa namanya. Pokoknya kalau aku tengok kemarin waktu aku ceramah itu ada iklannya, Bu. Berarti kalau ada iklannya udah dapat pesangon Bapak, itu kan jelas juga. Tapi yang bermanfaat. Yang saya hormati ya pemegang kameramen Pak Ashab, beliau sangat luar biasa di mana-mana di sekitaran sungai pasti hadir. Karena beliau memosting video-video ustadz yang terpopuler di kota Medan. Cuma aku aja yang Bu, ustadz-ustadzan, ustadz kampung kalau kata orang. Yang saya hormati para bapak-bapak, alim-alim ulama, ustadz-ustadz, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, bapak-bapak, ibu-ibu, dan khususnya kami banggakan anak-anak remaja yang sangat luar biasa membawakan qasidah dari remaja masjid yang disingkat dari Irmambi. Semoga remaja ini nanti menjadi penerus generasi Islam yang religius. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya banggakan anak-anak yang tak mau diam. Anak-anak kemari mau ngapain? Mau tidur? Dengar Isra nih, anak-anak sholat subuh tadi, ayahnya sholat subuh. Oh, sholat alhamdulillah. Kalau nggak sholat subuh ya bangunnya sholat subuh ya. Nanti siapa nanti yang bisa akhir ceramah Ustadz, yang Ustadz tanya nanti khusus anak-anak yang di depan yang duduk rapi, yang pakai lope bagus, yang duduk bagus, nanti ke depan nanti bisa dia menjawab pertanyaan Ustadz, kasih nanti hadiah. Oke? Dengarkan ceramah Ustadz, siap?
ada lagi kurasa duitku. Nanti tumpur pula aku. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dengan memperbanyak salawat kepada beliau, harapan dan doa kita berkumpulnya kita di pelantaran masjid ini. Begini pula lah nanti hendaknya Allah kumpulkan kita di surganya dan menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuncinya salat. Mantap bu salawatnya. Yang ku tengok ni apa tadi melatih kalian? Ni atik ya? Hah? Oh, ni atika, ni atik panggilannya ya. Luar biasa kita bina remaja kita supaya cinta berselawat. Jangan cuma remaja aja, ibu-ibu pun harus cinta berselawat. Yuk kita selawatan sebentar menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasul. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala ta'a Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang gemar selawatan nanti mendapatkan syafaat kepada Rasul. Yang biasanya ibu-ibu yang asik kadang masak nyanyi dangdutan gak ada faedahnya pak. Kadang banyak-banyak mama-mama sekarang yang hobinya dangdutan daripada selawatan. Kalau dah masak nanti sarapan buat suaminya menangis kadang nyanyikan lagu itu. Lagu apa Ustaz? Kadang nyanyi lagu Iis Dahlia. Perasaanku berbakti padamu, makan pagi ku siapkan semua. Kalau lagu itu hafal kali. Sampai-sampai tambuh kata ibu itu. Tambuh Ustaz. Tapi kalau kita berselawat ibuku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti dicari Rasul kita. Siapa yang cinta selawat kepada Rasul? Bagaimana nanti Rasul Ustaz bisa melihat, mengenali umatnya dengan kadar salawat. Nanti barang siapa yang banyak salawatnya nanti dibangkitkan di yaumil kelak, nanti bakalan banyak sinar di wajahnya. Bakalan besar sinar di wajahnya. Kenapa? Karena asbab salawat. Dari situlah nanti Rasul bisa mengenal kita bahwasanya kita umat Nabi Muhammad. Sedangkan di salat saja kita diajari untuk bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan semuanya kita cinta kepada Rasul dan nanti digolongkan oleh orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal. Bapak Ibu, kurasa aku sepakat sama protokol tadi. Ikan kakap, ikan gabus lebih cepat pun lebih bagus juga daripada ikan kakap, ikan lele banyak cakap aku pun nanti bertele-tele. Lebih bagus ikan mujair, ikan sembilang, kau dah cair aku pun pulang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk kita kepada tema kita malam hari ini. Apa yang tema kalian ni? Kita tutupi daun, mana terbaca aku ini? Mewujudkan ukhuwah itu. Ukhuwah Islamiyah dan menanamkan akhlakul karimah. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam tema ini kita dapat
menyimpulkan bahwasanya sekarang orang ini sudah miris akhlak. Betul apa betul, Pak? Orang yang lebih tua kadang tidak dihargai dari orang yang muda. Kadang orang yang berilmu tidak dihargai oleh orang yang penguasa. Kenapa? Lemahnya akhlak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum datang turunnya Isra wal Mi'raj perintah salat kepada Rasul, 10 tahun Rasulullah di Makkah mengajarkan akhlak, mengajarkan tauhid, bagaimana cinta kepada manusia, bagaimana menghambakan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara menyembah Allah, bagaimana menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang sampai di kita, kadang akhlakul karimah saat sekarang ini Bapak Ibu yang mohon maaf saya, kadang sudah berkurang. Makanya Pak, kejadian Isra wal Mi'raj Rasul yang bisa kita petik apa di dalam situ? Yang pertama adalah salat. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu liyunuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya Muhammad. Kalau diceritakan Bapak Ibu, banyak orang yang tak percaya pada zaman dahulu peristiwa Isra wal Mi'raj Rasul. Kenapa? Karena sulit dipikirkan oleh logika. Karena peristiwa Isra Mi'raj mukjizat dari Allah kepada Rasul. Ini bukan kehendak Rasul, ini bukan permintaan Rasul, tetapi ini adalah kerjanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam setengah malam lanjut bisa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lanjut ke Sidratul Muntaha dalam setengah malam. Kalau diperhitungkan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, pada zaman itu Bu, nggak ada mobil Alphard, nggak ada Vios, nggak ada mobil Ras, nggak ada Fortuner, Pajero, nggak ada. Yang ada itu onta dan kuda. Pada saat itu diteliti bahwasanya naik onta dari Masjidil Haram dari kota Makkah sampai ke Palestina, Baitul Maqdis, sampai ke situ perjalanannya 3 bulan. Itu pun sudah naik onta VIP. Makanya Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan sebelum masuk Islam, Abu Sufyan ini dan Abu lainnya termasuk Abu Rokok dan Abu Piring nggak percaya nih, nggak percaya. Kenapa? Yang diceritakan nggak masuk akal. Siapa yang pertama kali yang mempercayai Isra wal Mi'raj Rasul? Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka dari situ digelarlah Abu Bakar. Hai Abu Bakar, betullah kau As-Siddiq. Artinya adalah percaya. Benar-benar betul percaya. Lebih dari situ pun aku percaya, kata Abu Bakar. Sedangkan abu-abu yang lainnya ini tidak percaya. Kenapa? Karena hanya logika Bapak Ibu. Anak-anak, hei, kesini ngapain? Ngaji ya. Dengar Ustadz ya. Oke ya, ada udah nampak Ustadz tadi 3 orang. Nanti Ustadz tarik nanti kemari kalau nggak mau dengar. Nanti yang bercakap-cakap, nanti yang ribut suaranya, nanti Ustadz tariklah kemari. Dudukkan nanti panitia sini ya, kakak-kakak panitia yang siapa yang bercakap tadi, biar sama-sama bercakap kita sini. Nanti kasih mic. Cocok. Nah, jadi diam ya. Sampai mana tadi Pak? Abu Lahab, Abu Jahal tidak percaya. Kenapa? Hanya logika yang diandalkan mereka. Pada saat itu akal tidak muat untuk berpikir secara mukjizat yang diberikan Allah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kaji iman sangat mungkin. Kenapa? Karena Allah yang memperjalankan. Bagi kita umat muslim mungkin saja. Kenapa? Sebelum itu pun ini bocah ini pasti ada mama dan bapak. Bapak Ibu, mama bapak itu adalah sebab, anak akibat. Itu pemikiran kita. Bapak mama sebab, anak akibat. Tetapi Nabi Adam alaihissalam, jangan Bu senyum-senyum Bu, aku menceritakan aja aku nih. Jangan pala senyum. Ustaz ni jalan kan. Bukan.
Nabi Adam alaihissalam tak ada ayah, tak ada bapak, jadi Nabi Adam. Kenapa? Karena kata Allah, kun fayakun. Di dalam Quran surah Yasin yang sering kita baca, Pak, kita wiridkan, ibu-ibu pun sering wiridkan, apa kata Allah? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau sudah Allah yang berkehendak, kun fayakun, maka jadi. Kalau jadi kata Allah, maka jadilah. Tengok Nabi Adam. Nabi Isa alaihissalam diberikan Allah mukjizat kepada Bunda Maryam. Apa? Maryam tidak ada suami tapi hamil. Siapa anaknya? Nabi Isa alaihi salam, yang kita kenal dengan Isa Al-Masih. Nabi Isa itu tak ada ayahnya, tetapi Allah menginginkan hamil itu Maryam. Makanya sekarang aku pun heran juga, banyak kali anak-anak sekarang, anak gadis kita sekarang nggak mau kalah sama Maryam. Katanya, Ustaz aku nggak mau kalah aku sama Maryam. Iya, pau kau itu dulunya itu, ini sekarang nggak ada lagi. Jangan kau buat itu. Karena banyak malam mingguan itu biasanya Ustaz, bonceng sana, bonceng sini. Nggak bagus. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasul, ya, ketika itu Rasul tuh, Pak, waktu kejadian sebelum Isra Mi'raj, makanya Rasul itu bersedih sebenarnya, Pak. Makanya mohon maaf saya, Pak, ya, kalau ada kesalahpahaman sedikit. Kata Ustadz Abi Maulana, pernah itu kalau nggak salah saya di pengajian Babus Salam, kalau nggak salah. Kata beliau, Isra wal Mi'raj itu kadang tidak cocok dengan identik dengan perayaan. Kenapa dikatakan perayaan? Padahal Rasulullah di situ sedang bersedih. Jadi apa Ustaz yang lebih enak didengar? Tetapi peringatan. Kalau sudah memperingatkan apa? Peringatkan ada kesan yang sangat sedih bagi baginda Rasulullah. Ada saat itu bantuan dari Allah ketika Rasul sedih. Contoh, dua yang membuat Rasul itu sedih. Anak-anak, dua yang membuat Rasul itu sedih. Yang pertama, meninggalnya Abu Thalib. Kenapa? Saat itu Abu Thalib sangat berpengaruh di kota Makkah. Karena yang menyokong dakwah Rasul itu Abu Thalib. Walaupun Abu Thalib tidak mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetapi dia sangat mencintai keponakannya yang namanya Muhammad. Yang kedua, Siti Khadijah, Pak. Meninggalnya Siti Khadijah membuatkan duka yang sangat dalam kepada Rasulullah. Istri yang dicintai selama 25 tahun bersama beliau meninggal dunia. Bapak, aku tanya dulu Bapak. Kalau ibu itu meninggal, Bapak sedih nggak? Pak, jawab Pak. Sedih Pak ya? Ibu percaya Bu? Hah? Enggak. Astagfirullahaladzim, enggak percaya ibu itu, Pak. Bapak Ibu, Siti Khadijah itu Rasulullah sangat berduka ketika meninggal wafatnya Siti Khadijah. Sampai digera Siti Khadijah Ummul Mukminin. Omaknya, kalau bahasa Tanjung Balai Pak, omak. Induk dari omak-omak orang-orang mukmin. Bagaimana tidak digelar Ummul Mukminin Siti Khadijah? Siti Khadijah itu Pak habis hartanya menyokong, mendorong, membantu agama Rasul, habis harta Siti Khadijah. Saat itu Siti Khadijah orang yang terpandang di kota Makkah, perdagangannya sangat disegani oleh orang-orang kota Makkah, orang terhormat, sampainya dia akhirnya hembuskan napas terakhir, sampailah Pak bajunya sangat koyak-koyak bertempelkan daun pelepah korma. Habis hartanya menolong Rasulullah untuk mendakwahkan agama. Bedanya Siti Khadijah di Makkah istri Rasulullah sama Siti Khadijah Bapak Al-Muhajirin sini beda. Bedanya di mana Ustaz? Kalau Siti Khadijah di sana banyak Ustaz habis hartanya gara-gara agama, kalau di sini tidak pula. Bagaimana itu? Habis harta Bapak itu gara-gara Siti Khadijah di sini. Kalau datang nanti Pak panitia Isra Mi'raj ke rumah, ya Allah ya Tuhanku, payah kali memintanya.
Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Apa itu kami buat Isra Mi'raj di mana? Di Masjid Muhajirin. Apa aja acara? Tanya lagi tuh apa aja acara. Suaminya datang, udahlah banyak kali cakap kau nah 50. Sok paten 50.000. Nah goceng. Sok paten abang nih. Baru lagi jadi kepala desa ada 50.000 berlimpah. Yang lain-lain tuh syukur ku kasih goceng. Yang terakhir goceng dikasih dibawa anaknya 5 orang. Sama suami 1. Tumpur panitia kasih roti 7. Terakhir tumpur panitia Pak. Dikeliling-kelilingkannya panitia tuh. Kadang banyak kita begitu. Banyak mengkoreksi tapi tak mau membuatkan saran. Makanya kadang mulut-mulut manusia ini kadang kalau engkau mau lepas dari caci rampahan orang manusia, omongan orang manusia udah mati barulah tak ada lagi cerita orang sama kita. Ini aku yang tampilnya ada yang menceritai. Tengoklah Ustaz tuh gendut kali, di fotonya pun beda. Fotonya aku tengok agak putih. Pasti itu pakai plus. Sampai di sini tercilek pula aku. Aku pikir yang ganteng betul Ustaz tu tengok situ putih. Tengok hitam legam. Gemuk pula itu. Kadang kami yang ustaz-ustaz pun kami ceritai. Datang cepat salah, datang lambat tambah masalah. Kalau datang lambat kan si telepon, "Halo Pak Ustaz, mana Pak Ustaz? Di sini mana?" Lalu pulang dah sampai, tak pernah menelepon. "Ustaz sudah sampai, selamat enggak tadi Ustaz dah pulang dari tujuan dari sana?" Enggak pernah, Pak. Kalau sudah mau siap acara, baru teleponnya Ustaz. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita tadi, 2 yang menjadi penyebab Rasul itu sedih tatkala di bulan Isra wal Mi'raj Rasul. Sebelum itu sudah meninggal keduanya, lalu dipanggillah Pak Rasul itu ke kota Makkah. Di dinding-dinding Ka'bah melakukan orang-orang pada saat itu orang kafir Quraisy untuk bermusyawarah. Coba dulu kuutus dulu seorang pria, rajulun, datang kalian ke rumah Muhammad, kabarkan kepada dia kita mengundang dia untuk rapat pada malam hari ini. Oh, diundang Pak rapat. Diundang rapat Rasul, sampailah pula ke ketuk rumah Rasul. "Assalamualaikum ya Rasul, ya Muhammad." "Waalaikumsalam. Saya tadi mendapatkan berita kirim salam dari petinggi kerajaan kota Makkah, petinggi Quraisy, bahwasanya engkau diundang untuk ke sana." Senang Rasul Pak, senang. Senang Rasul kita garis bawahi. Senang Rasul kenapa Pak Ustaz? Senang Rasul, dipikir Rasul, dikira Rasul agama yang dibawanya, risalah yang dibawanya sudah diterima di kaum kafir Quraisy. Itu yang senang. Bukan senang dipanggil petinggi kafir Quraisy, bukan senang karena diajak makan-makan enak, bukan. Tapi kadang kita salah pula. Kalau dipanggil nanti orang-orang yang pembesar-pembesar, mogah kali, senang kali. "Pak, ya, Pak BKM ya. Bulan nanti tak usah buat tarawih Pak ya, enggak usah diundang Ustaz." "Iya Pak, iya." Oh, sampai pula membuat iya itu. Kadang kita Pak begitu. Mohon maaf saya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia diundang itu dia senang. Kenapa senang? Di perkiraannya bahwasanya orang kafir Quraisy itu sudah menerima sudah menerima risalahnya. Tetapi apa? Dihujat Pak. Sampai ke dinding-dinding Ka'bah. Orang penguasa-penguasa kafir Quraisy pada saat itu dihina ini Rasul. Rasul, deking kau dah tak ada lagi. Jangan kau macam-macam nanti. Ada ngancam gitu. Ada mau ngajak batu. Kulutar kau. Ada ngancam. Ada lagi pertanyaan untuk membetulkan bahwasanya engkau Rasulullah ya Rasul. Coba dulu kau buat dulu matahari itu dulu terbit dari barat, tenggelamnya ke timur. Coba dulu kau buat. Belum dijawab Rasul, timbul lagi pertanyaan. "Ya Rasul, kalau betul engkau Nabi dan Rasul, coba dulu kau hidupkan dulu orang yang mati itu. Orang yang mati berpuluhan tahun, coba dulu kau hidupkan." Begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang disediakan oleh orang-orang kafir Quraisy, tak sampai Rasul menjawab yang terakhir pertanyaan apa? Kalau betul kau kekasih Allah, betullah Allah itu Tuhan yang abadi, Tuhan hanya satu yang esa,
Coba dulu kau buat dulu kau sehari semalam dulu, naik dulu ke langit. Makanya disitulah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan buraqnya Rasulullah berkendaraan seperti buraq. Kalau dikatakan binatang keledai bukan seperti keledai, Pak, aku pun tak bisa menggambarkan. Kenapa, Ustaz? Tak pernah pula nampakku. Tak bisa kita, Pak, kita bayang-bayangkan itu. Macam mana lah buraq? Tak bisa. Tapi persisnya buraq itu adalah hewan yang ternak oleh di surga. Hewan-hewan yang hidup di surga. Itulah buraq. Makanya di ayat Allah, di ayat surah Al-Isra itu, barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Telah Allah berkahi dan Allah rahmati di sekeliling Rasul itu. Jadi ketika Rasul naik buraq, nggak terasa lagi pak anginnya. Tak terasa lagi angin berhembusnya. Anginnya itu nggak terasa lagi berhembus anginnya itu. Kenapa? Karena sudah difasilitasi. Kalau kita Pak naik pesawat, Pak, berasa anginnya nggak berasa, Ustaz. Kenapa? Karena ada jendela, ada AC pula dingin, sudah dibuat besi, sudah ada kandangnya, enaklah. Jadi begitulah perkiraan kita, ilmu yang kita imani bahwasanya jangan kita pikirkan apa yang saat terjadi itu kepada hal logika kita sekarang, bahkan tak masuk. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasul naik ke Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama salat itu diturunkan 50. Bu, udah ngantuk, Bu? 50 kali sehari semalam. Lalu turun Rasul jumpa Nabi Musa, dicegat Nabi Musa. Rasul, apa Musa? Apa tadi oleh-oleh dari Allah? Salat berapa waktu? 50 waktu. Enggak sangguplah Rasul. Umatku aja yang besar-besar, yang kekar-kekar, yang tinggi tegap, tak bakalan sanggup 50 salat ini dikerjakannya sehari semalam. Apalagi lah konon umatmu. Umurnya tuh pendek-pendek. Sakit-sakit pun sudah muda. Batas umur umatmu tak sampai 100. Kalau sudah 100 pun udah payah itu. Betul nggak Bu sekarang? Kadang kita umur 40 tahun pun kadang, Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang duduk pun di wirid Yasin udah lemas kaki. Ya Allah. Makanya Bapak kadang sukaan duduk di luar daripada duduk di dalam. Beda sama ama-ama. Kalau ama-ama suka duduk di dalam, entah apalah masalahnya, tak tahu laku. Perhatikan sering begitu. Kalau udah bapak-bapak bau nanti di rumah ahli bait itu kosong. Jadi bapak tu pun sambil membaca zikir, la ilaha illallah, la ilaha, sini kosong, datang Pak Haji. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Bilang sini dah kosong, ini kosong, duduk sini masuk. Sampai begitunya lagi. Kalau ibu-ibu beda pula, Pak. Kalau ibu-ibu penuh itu di rumah. Bahkan penuhan di dapur. Lepas dari ruang tamu, masuk ke dapur langsung. Enggak tahu lah niat entah apa. Kue kata ibu tu. Makanya Pak, kalau mak-mak yang wirid itu tasnya gede-gede. Jangan bohong. Gede-gede, antara yang di sini enggak tahu laku. Karena enggak pernah aku sini wirid, ikut ibu-ibu. Ku tengok ibu-ibu tu wiridnya, tasnya besar kali. Apa nih Bu di dalam, Bu? Telekung Ustaz. Oh mak, telekung. Kalau bapak mana mau bawa tas-tas? Puasanya pun tidak. Orang surat Yasin pun dikantongi. Mana bapak? Wirid. Mana surat Yasin bapak? Ini kantong. Tempelkan pula sama rokok itu. Terakhir surat Yasinnya bu rokok. Beda sama mak nih. Kenapa ibu? Kutanya dulu ibu itu kan. Kadang ada begitu kan. Kucurhatkan saya ibu itu. Bu, kenapa kadang Bu banyak di pengiritan ibu-ibu nih yang membawa tas besar-besar kadang untuk telekung Ustaz? Itu yang pertama tahunya begitu Bu. Yang kedua apa? Ya Ustaz, kalau ada kadang lebih-lebih rezeki ahli baik, kan di muka-muka kita itu kan nggak bermakan. Kita kan ingat sama anak kita Ustaz. Mak terharu aku jang. Tak jadilah aku, terharu aku Bu. Apa kata ibu tuh?
Kita Ustaz kan ingat anak-anak kita di rumah. Setiap aku pulang wirid Ustaz, ditunggu anakku itu. Dari nomor 1 sampai nomor 4 ditunggu dari depan pintu. Mama pulang wirid, mama pulang wirid. Pasti buka tas Ustaz. Itu pasti buka tas. Kenapa? Karena tahu dia di tas itu pasti ada sedikit roti ataupun bolu tinggal. Makanya kalau bapak-bapak kadang wirid nggak ikut tentu anaknya. Kalau bapak tuh pulang wirid, anak tuh, bapak kau pulang wirid, mampus itu. Kenapa? Bontotnya tak ada. Kadang bontotnya pun singgah dari kedai kopi ataupun tempat mendam batu, di situ mainnya. Gila, makan. Tapi beda sama mama. Kalau mama disimpannya lagi, teringat sama anak. Makanya ibu-ibu ini salut aku, banyak-banyak besar-besar membawa tas. Ada yang pula tasnya pula yang warna merah. Ada yang warna merah jambu, masing-masing pula menggiting tas tuh. Ada pula Pak yang begini. Ada pula yang begini. Mana Bu? Wirid, wirid, wirid. Oh, kalau gayanya dah minta ampun. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah mendapatkan salat itu berjumlahlah sampai akhirnya 5 kali sehari semalam. Jadi udah, kita putus. Mungkin di situ sudah paham semuanya. Jadi hubungannya sama tema ini apa Ustaz? Apa hubungannya? Dengan tema akhlakul karimah yang dibina dengan salat. Kalau sudah salat, pasti akhlaknya lebih baik daripada orang yang tidak salat. Sudah tentu. Jangan kadang kita mengatakan, oh percuma salat. Kenapa? Macam mulutnya menggibah orang. Ada yang begitu di sini. Percuma sholat Pak Ustaz, mulutnya ya Allah lancipnya minta ampun. Bagus suatu sholat daripada yang begitu yang tak sholat, lebih mana? Makanya pun anak-anak remaja begitu. Oh percuma Pak bertudung. Kenapa? Bertudung aja itu akhlaknya nggak bagus. Mumpung dia masih bertudung. Daripada yang tak bertudung. Jangan kita salahkan pakaian seseorang dengan sifatnya. Nanti otomatis sholat itu dan sifat itulah nanti yang akan berubah masa demi masa. Kita doakan, makanya ada di doa itu, Allahumma walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Untuk apa? Untuk hidayah kepada orang mukmin dan orang mukminat. Dari laki-laki sampai perempuan kita doakan. Makanya kita tak usah buruk sangka. Kadang yang buruk sangka ini sangat luar biasa. Ya kan? Apalagi anak-anak remaja sekarang, mohon maaf, akhlakul karimah. Ya, kita kembali ke tema. Akhlakul karimah ini sangat penting, Pak. Anak-anak kita sekarang, anak-anak remaja, mohon maaf. Alhamdulillah tadi kalau kata Pak BKM, udah lama ini Pak Ustadz. Apa Pak, udah lama ini ku bilang. Aku datang lama tidak, indah Ustaz. Udah lama itu Pak Ustaz remaja kita ini. Alhamdulillah Pak. Tapi lama vakum katanya. Oh ya pula aku pikir. Lama, udah lama berlalu, tapi lama vakum. Tapi alhamdulillah kita saat saksikan saat sekarang ini sudah timbul kembali. Jadi artinya Bapak Ibu, kita sebagai orang tua harus fokus melihat anak-anak remaja kita ini. Perkembangannya kemana? Anak-anak remaja suruh azan tuh di masjid. Kalau nggak ada wahai imam, anak-anak itu suruh. Tapi janganlah pula anak-anak tak bersunat pula. Anak-anak remaja lah. Ketawa nih. Ini anak-anak remaja ini adalah penerus. Ajari dia azan. Tapi jangan azan-azan ketren-trenkan sekarang. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Nanti kena dopak. Dopak PPKM nanti. Apa yang muncung kau tu? Ini masjid umum ini, bukan masjid atok kau ya. Jangan suka-suka hati kau jajan tu. Kenapa terbukti di tahun 2015 kemarin ada pula pembacaan Al-Quran langgamnya seperti langgam tidak asli lagi, langgam Arabia, langgam kesukuan. Bismillahirrahmanirrahim. Lagu-lagu langgam-langgam Jawa. Di tahun 2015. Sedangkan di masa era Khalifah Umar bin Khattab, langgam kesukuan itu sudah dihapuskan.
Kalau sudah begitu, nanti apa? Pemikiran Abu Umar bin Khattab ini nanti pemikirannya umat-umat di akhir zaman nanti bakalan kacau. Makin banyak nanti suku-suku yang lain. Termasuk di Indonesia, Pak. Mohon maaf saya. Suku Jawa ada. Suku Batak ada. Suku Melayu ada. Karo ada. Dan sebagainya. Madura, Banjar, Aceh dan sebagainya. Kalau tepatlah pula dibolehkan pula langgam sesuai kesukuan membacakan imam di masjid, membaca surah di masjid, membaca Fatihah, udah rusak itu solatnya. Allahu akbar. Allahu akbar kabira, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama bagus. Jadi enggak dia, aku kan orang Melayu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Di belakang macam ingat aku lagu atok ni. Lagu apa dia ni? Dilanjutkan waktu. Ihdinas siratal mustaqim. Ini rapnya ini. Ruku Allahu Akbar cindailah mana tidak terki. Kan tak membaca subhana rabbil azimi lagi dia. Tak fokus. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Bisa aja. Tetapi hilanglah Al-Qur'an yang dikatakan murni itu tadi. Kesucian Al-Quran hilang. Kenapa? Karena berbagai langgam diperbolehkan. Makanya Pak, mohon maaf kita, ketika kita sudah masuk masjid, jangan lagi kita bertengkar antara kubu sana sama kubu sini, antara suku sana sama suku sini. Kalau udah nanti masuk Mandeling jadi imam, udah banyak protes. Orang Mandeling, pas lini, mampus lini solat ni, baca Fatihahnya enggak lepas, ya Allah, ya Tuhanku. Betul lah pula. Siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Cocoklah pula inilah orang apa ni. Udah, tak waktu lagi tak mau masuk ke masjid. Besok itu tengok masuk orang Jawa. Oh, dia lebih parah lagi ni orang Jawa, mampus ni bedok pula itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Apa yang solat kita tadi itu? Mohon maaf Pak, ketika kita masuk masjid, ketika kita sudah masuk masjid, itu sudah diseragamkan. Tak ada lagi kulit yang putih, tak ada lagi kulit yang hitam, tak ada lagi yang kulit yang sawah matang, semuanya sama. Salat di masjid. Tak usah lagi kita bertengkar antara salat, ini mau salat tarawih ini Pak, bentar lagi kita tarawih, antara 23 sama 11, perang gara-gara itu. Tak masuk ke masjid. Kemarin 5 tahun yang lalu di sini 23-nya masuk budak itu ditukarnya sama 11. Entah apanya maksudnya ya. Dari kakek moyangku kami sini 23 rakaat, ini sudah 11. Tak solat tarawih waktu. Gara-gara bertengkar 23 sama yang 11. Udah kalau kayak gitu enggak usah gaduh, diramekan. Wak paham wak berapa? Aku biasanya Ustaz aku belajar 11. Udah wak 11 itu buat. Wak berapa? 23. Oh banyak wak sikit ya 23. Udahlah yang imam yang 23, yang siap nanti 11 udah pulang aja enggak apa-apa. Pulang aja, pulang. Kalau dibuat di sini 11 di sini Ustaz 11 rakaat Ustaz, tapi ada juga orang yang mau 23. Udah enggak apa-apa. 11 rakaat salam, udah doa imam, udah lanjutkannya solat dia. Siapa lah yang melarang? Tak ada melarang, tak ada lagi pertengkaran. Gara-gara itu orang enggak masuk masjid. Kadang begitu juga masalah imam. Banyak yang protes. Kalau dah imamnya lama kali sakit pinggangku Pak BKM. Itu makanya kerjaan mama-mama itu Pak. Setiap solat tarawih tengok siapa ustadznya. Itu nanti ditinjau itu nanti tirenya itu. Tinjau siapa ustadznya itu ya. Udah tua apa muda? Kalau tua tak terlalu gitunya, lambat kali nanti membacanya. Kalau dah tua dan kalau dah muda nanti kencang kali katanya pula. Yang mana pun tak mau solat ibu itu. Semua dia protes. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita tadi ke akhlakul karimah. Kalau sudah akhlak yang bagus, kalau sudah akhlaknya yang bagus, insya Allah amalannya pun akan bagus. Anak-anak remaja, mana anak remajanya ini? Ini aja. Yang lain di mana? WA-WA-an.
Oh, belakang ya. Anak-anak remaja saat sekarang ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, miris kita sekarang melihat. Ini beda sama anak remaja sini. Aku yakin dan percaya anak remaja sini bukan ini. Bukan seperti itu. Gemaran anak remaja sekarang bukan di sini, Pak ya. Bukan di sini ya. Aku bukan ngatain kalian. Aku supaya buat iktibar aja nih. Orang itu lebih suka main TikTok daripada baca Quran. Betul nggak? Kalau udah TikTok nanti hafal lagunya semua. Mengapa semua menangis? Ya. Ajab Pak. Padahal ku selalu tersenyum, usap air matamu. Aku tak ingin ada kesedihan. Hancur. Anak-anak, udah, itu hafal kan? Anak Rasul ada berapa? Anak-anak Rasul ada 6, 5, 6, 7. Kadang hafal yang lagu yang ku menang apa tadi hafal. Kalau mak beda pula Pak. Ku menangis membayangkan betapa marah ini ya Allah. Anak-anak Rasul ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Dapatnya. Udah ulang sekali lagi anak-anak ya. Anak-anak Rasul ada 3 laki-laki semua. Pertama Abdullah, Zainab, Ummu Kulsum. Udah, sekarang giliran mak-mak ya. Mama pula. Jangan mau kalah sama anaknya. Oma dulu. Siap ya, Mak? Anak-anak Rasul ada 3. Pertama Abdullah, Zainab, Ummu Kulsum. Udah bapak pula ya. Jangan bapak jangan malu sama ibu-ibu tuh. Anak-anak Rasul ada 3 laki-laki. Pertama Abdullah. Lanjut Pak. Dapat orang tubuh, malu lah ibu. Ibu tadi ada. Ada yang sampai begitu. Coba anak-anak remaja yang lagu malam tadi. Anak-anak Rasul ada 3. Pertama. Terus Ummu Kulsum. Alhamdulillah. Pulang nanti situ lupa lagi tuh. Kadang Pak Bu, mohon maaf kita anak Rasul aja kita nggak hafal. Tapi nanti kalau lagu anak-anak remaja lagu-lagu TikTok tuh hafal mereka semua. Asik. Di depan orang tuamu kau malukan diriku. Kau bandingkan aku. Udah. Kalau begini Pak, aku buat Pak tahan sampai jam 2. Tahan. Tapi kalau aku bilang nanti begini, Rasul mengantuk tuh. Udah hajab kita ini udah. Tapi Pak, memang kalau konser tuh apalagi anak-anak remaja, tapi tak tahu anak remaja sini. Sampai jam 2 kadang bahkan nama amaknya kalau udah dangdutan nanti, ya Allah Tuhanku sampai tangan. Oh. Harga badal hirup zindagi. Oh, kalau itu nanti sampai tahan jam 2. Terke bihirup zindagi.
har par yahan ji barjiyo jo hai sama kal ho na ho, semuanya harga ber. Kalau itu nanti sampai jam 2 tahan. Tapi syukur kita Pak, mohon maaf saya Pak, sedikit Pak ya. Ibu, syukur kita anak remaja tadi itu ada yang melatih lagi masih bisa orang tuh. Apa namanya? Marawis tadi ya. Kalau kami bilangkan keyboard tampar. Band tampar namanya itu, marhaban itu. Tapi pun orang sekarang masih sepele Pak, sepele dengan tim-tim marhaban. Lebih mereka agung-agungkan, lebih mereka hormati secara material. Mohon maaf, orang-orang yang pemain-pemain keyboard tuh. Udah keyboard dari perbaungan tak tampung, 10 juta pun jadi. Ini nanti bencong-bencong yang naik ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam pertama kami lagi keyboard rada setting untuk menurut anda semuanya. Mudah-mudahan ini nanti roknya segini tuh. Mudah-mudahan keluarga menjadi sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Satu kembang buat anda semua bercerai. Di mana ada lagi yang baiknya? Kalau udah keyboard nanti 8 juta, 5 juta, 7 juta, berani kadang kita Pak membayar. Betul nggak? Mohon maaf. Betul. Kalau dah marhaban nanti, ya Allah. Makanya tak mau anak-anak remaja sekarang marhaban tuh. Kenapa? Capek aja Ustaz. Kenapa? Tolur sama lemon. Tolur pulut gelas. Itu aja, itu pun ditawar. Baju kami pun Ustaz tak lunas-lunas. Nanti marhaban kami di sana di sini enggak lunas-lunas juga. Udah kadang Pak Bu, kasihan kita Bu, orang-orang marhaban tuh nanti sampai merah-merah, nanti ini yang menarik. Iya. Al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik. Kalau waktu nanti udah gigi nyompong keluar giginya tuh. Kebanyakan buka. Alaihi masihlah Ben sallallahu, coba sini kemari Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad. Ada wak nanti yang lebar mulut. Muhammad sallallahu alaihi wa 5 orang tupak dapatlah pulang tolur sama pulut. Apalah dapat ibu? Tolur sama pulut Ustaz. Dari tahun 95 aku lahir sampai 2021. Begitu juga lah. Kenapa Ustaz hafal Ustaz Marsanji marhaban itu? Dulu Bu, di asahan itu Pak dipertandingkan. Saat sekarang ini ya, kalau ada tim marhaban Marsanji MTQ kan, musabaqah kan, insya Allah semuanya anak-anak muda kita hafal kitab Al-Barjanji itu. Kenapa? Karena di Al-Barjanji itu termasuk kisah-kisah Rasul. Di mana kisah Rasul ketika Rasul Pak hendak lahir, di situ dikatakan datanglah 2 suci, wanita suci, Maryam dan Maryam dan Asia. Ibu pun pemain marhaban, ibu enggak tahu, membaca aja. Walamma tamma min hamlihi 'ala ar-rajih 9 ashhuril qamariyah. Malam lahir Rasulullah. Wa ana liz-zamani ayyal jali 'anhu sada. Hadara ummahu. Dihadirkan 2 orang ibu, 2 orang yang suci. Hadara ummahu lailata maulidihi
Asiyatu wa Maryamu fi niswatim minal haziratil qudsiyah. Itulah yang ibu baca itu, Allah. Marhabankan anak orang, Allah. Tolong sama lemon, ya Allah. Yang parah lah ini. Makanya bu, anak-anak remaja itu kadang malas. Diajahin nenek-nenek masjid, ayo lagi merhaba, nggak mau aku naik. Kenapa? Tolor sama pulut, tolor sama pulut. Tolor kubunado kata anak remaja itu. Habis kita. Jadi bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kadang kita lihat di masyarakat pesta-pesta kadang keyboard yang diundang. Coba kalau lagu-lagu nasyid diundanglah orang perkasidah, lagu-lagu kasidah kayak tadi, lagu Nisa Sab. Aku agak fising juga aku. Enggak suka gelai. Lagu-lagu kasidah zaman-zaman dulu lah dibawakan. Untung yang pesta, untung ustaz. Tiba pesta masuk yang ramai udah undangan, lagu setel lagu malaik apa? Selimut putih. Bila Jibril datang memanggil, jasad terbujur di pembaring. Datang main kecil-kecil. Ceng 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 ceng. Jadi bapak-bapak sama ibu pun mau undangan datang ngambil nasi pun menggeletar lah. Ya Allah, parah lah ini orang nih. Lagu malaikat lagu selimut putih pula lah dibawakan orang nih. Aku dah sakit, gulaku naik semalam 500. Udah tak nampak aku lagi di dunia ini sebenarnya. Makanya saudaraku kandung ini tadi datang aku kemari. Teringat ibu tu kematian. Istighfar dia. Betul enggak? Betul. Datang orang preman baru tobat, mampus itu, Ijrail lah. Ipangkah waktu. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa keranda diusung. Tadi ngambil daging dia 2, dipulangkannya 1. Udah kena sindir pula. Orang banyak beristighfar. Kenapa? Mengagung-agungkan Rasul. Kalau kita buat di pernikahan, di acara sunatan, di acara akikah, solawat-solawatan, orang pun enak kali lah, sahdu kali. Coba kalau lagu Cicak Rawa, orang pun semua nenek-nenek pun menggeliting. Kelakuan si kucing garong. Mau mencakar aja. Yang palaknya aku kadang, yang malunya aku, neneknya joget di atas pentas. Anaknya joget di atas pentas, cucunya pun joget-joget di atas pentas. Sinanggar tulo matulo. Tak ada lagi rasa malu. Kenapa? Karena kita sudah krisis dengan akhlakul karimah. Kita yang mencontohkan sama anak-anak kita, Bu. Kita yang mencontohkan sama anak-anak kita, Pak. Anak-anak begini, Pak. Anak-anak seperti ini, Pak. Mereka ini tak tahu apa-apa sebenarnya. Kalau mereka ribut di masjid memang begitulah memang. Namanya anak-anak. Memanglah ributlah di masjid. Yang malu kita kadang ketua BKM ribut. Ada kadang begitu, Pak. Gara-gara tak terpilih dia ketua BKM. Cari yang masjid yang lain. Aku bukan apa, tak ada menyindir aku, Pak. Mana tahu kan. Kalau anak-anak ribut di masjid, tak masalah. Kenapa? Karena mereka, masa anak-anak mereka memang seperti itu. Tapi dipantau. Dihadirkan orang tuanya. Mana ayah kau? Mana? Ya doa ayahmu. Doa ayahmu. Itu dia ho. Tuson nah dia. Tuson. Mana? Rupanya Gede Batak. Habis. Aku pun Bu, Batak aku Bu. Tengok margaku, Manurung. Manurung aku Bu. Tapi manurungku, manurung tedoho kata orang. Tak tahu bahasa Batak. Karena saya lahir di Tanjung Balai, Sungai Kepayang. Sungai Kepayang itu Pak, jalannya parah. Tapi tak palalah separah muka aku. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anak ini nanti yang menjadi, yang bisa nanti pedoman kita. Udah BKM Masjid tahun 2030 nggak bisa lagi memimpin. Anak kita nanti yang bisa mendoakan kita. Ya kan Bu? Yang bisa kita merontakan Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani
saghira. Anak-anak remaja, ingat orang-orang tua kalian, ingat Papa PPKM yang siapa yang menyokong kalian. Andaikan semuanya mereka sudah tidak ada lagi di dunia ini, inilah yang menjadi asbab mereka nanti menjadi pahala yang tak akan terputus. Kenapa? Mengajarkan kepada kita semua tentang agama Islam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jam saya sudah menunjukkan jam 1 kurang 2 jam. Mungkin di sana sini sudah ada kita yang hendak menggerakkan sila dari tempat ini. Mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan pada malam hari ini